Halo, nama saya Nugrah dan saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada kajian teori, yaitu fungsi pemimpin pendidikan. Fungsi utama dari pemimpin pendidikan adalah membantu menciptakan suasana persaudaraan, meningkatkan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan, membantu kelompok untuk mengorganisir diri dengan cara memberikan bantuan dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan, membantu kelompoknya dalam menetapkan prosedur kerja seperti apa yang cocok dengan situasi yang dihadapi, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan kelompoknya. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Ada 4 tipe dalam kepemimpinan pendidikan. Ada tipe otoriter. Pada tipe kepemimpinan ini, sang pemimpin akan menjadi diktator dalam kelompoknya, mendominasi hampir seluruh keputusan organisasi. Lalu ada tipe laissez-faire, yang dimana pemimpin tidak memberikan suruhan kepada bawahannya, melainkan membebaskan bawahannya untuk berbuat semau mereka. Demokratis. Pemimpin ini meletakkan dirinya sejajar dengan bawahannya. Pemimpin seperti ini akan mementingkan bawahannya dengan mendengarkan pendapat dan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anggota yang bersangkutan. Ada pseudo-demokratis. Pemimpin yang tipe ini bertipe demokratis, tetapi pada kenyataannya bersikap seperti pemimpin otoriter. Ada syarat-syaratnya untuk menjadi pemimpin pendidik, yaitu rendah hati dan sederhana, suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya pada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, memiliki keahlian dalam jabatan. Keterampilan yang harus dimiliki yaitu memimpin. Sebagai pemimpin yang baik, pemimpin harus bisa membuat rencana, membuat anggota berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota, baik tenaga maupun moral, membuat aturan bersama, membagi dan menyerahkan tanggung jawab, dan mampu berkomunikasi. Keterampilan dalam hubungan insani, hubungan antar manusia. Keterampilan ini sangat penting karena dengan kemampuan untuk menjaga hubungan antar manusia ini, maka hubungan timbal balik, menghargai dan dihargai akan terwujud. Keterampilan dalam progres kelompok. Keterampilan ini dibutuhkan agar partisipasi meningkat, sehingga potensi dari anggota kelompok dapat berjalan secara efektif dan maksimal. Lalu ada administrasi personel. Keterampilan ini adalah untuk melihat keahlian dan kesanggupan dari para anggota, sehingga dapat memberikan tugas yang tepat. Keterampilan dalam menilai. Kemampuan untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh anggota, dan bisa mengevaluasi sehingga hasil yang diberikan dapat lebih dekat dengan tujuan. Pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Yang pertama adalah genetis, yang beranggapan bahwa pemimpin ada karena sudah ditakdirkan sebagai pemimpin. Ya, artinya sudah memiliki bakat untuk menjadi pemimpin sejak lahir. Teori kedua yaitu sosial, yang beranggapan setiap orang dapat menjadi pemimpin asalkan dia dibesarkan dalam lingkungan yang tepat dan binaan yang tepat. Yang ketiga, ekologis. Gabungan dari teori pertama dan dua adalah maksudnya kemampuan untuk memimpin ada dari lahir, tapi harus dibina dengan tepat. Teori keempat yaitu teori situasi, yang beranggapan semua orang dapat menjadi pemimpin, tetapi tergantung situasi. Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan peningkat. Khan dan Kazi menyebutkan bahwa ada 3 keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin, yaitu human relation skill, berhubungan dengan anggota bawahan, untuk bekerjasama dalam menciptakan iklim kerja yang menyenangkan dan memiliki hubungan yang baik. Ada technical skill, kemampuan untuk menerapkan ilmunya ke dalam praktek. Dalam hubungan ini ditekankan bahwa seorang pemimpin tidak melaksanakan segala kegiatan operasional sendiri. Ada conceptual skill, kemampuan untuk dapat melihat sesuatu secara keseluruhan dan kemudian merumuskannya. Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan dan kebijakan.
Lalu ada pendekatan sifat. Tidak sadar dari asumsi kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting untuk kesuksesan pemimpin. Sifat pokoknya ada kondisi fisik, latar belakang sosial, dan kepribadian. Lalu ada pendekatan keperilakuan. Pendekatan ini menganggap bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah, laku, dan bukan dari sifatnya. Perilaku ini bisa berorientasi pada tugasnya atau pada hubungan pemimpin dengan anggotanya. Pendekatan ini juga menitikberatkan pada fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Gaya di sini berarti cara khas seseorang memimpin kelompoknya. Ada pendekatan kontingensi atau situasional. Dan model-modelnya itu ada model kepemimpinan kontingensi. Model kepemimpinan ini memandang bahwa keberhasilan pemimpin tidak hanya ditentukan oleh suatu gaya kepemimpinannya. Tidak semua situasi dapat diselesaikan dengan satu gaya kepemimpinan. Ada model kepemimpinan 3 dimensi. Pendekatannya menggabungkan 3 kelompok gaya kepemimpinan, yaitu gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif. Itulah mengapa William Jaredin menamakan teori ini three-dimensional model. Teori kepemimpinan situasional. Teori ini mencoba mempersiapkan pemimpin dengan hubungan antara gaya kepemimpinan yang efektif dan taraf kematangan pengikutnya. Jadi teori ini menekankan pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan tingkat kematangan pengikutnya. Teori ini memiliki 4 gaya kepemimpinan, yaitu telling, tugas tinggi dan hubungan rendah, selling, tugas tinggi hubungan tinggi, participating, hubungan tinggi tugas rendah, or delegating, hubungan rendah tugas rendah. Yang ketujuh, siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas, dan lainnya merupakan pemimpin-pemimpin pendidikan. Mereka ini adalah orang yang memiliki status tertinggi dalam menduduki posisi organisasinya. Itu makanya mereka disebut dengan salah satu pemimpin pendidikan. Lalu ada kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Fungsi utama sekolah adalah menciptakan suasana belajar mengajar sehingga guru dapat mengajar dan murid dapat belajar dengan baik. Kepala sekolah juga harus bisa membimbing guru agar mereka dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan perkembangan situasi. Model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang fokus kerjanya pada rekayasa di masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen perubahan yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi. Ada konsep visi. Visi tercipta dari kreativitas pikir pemimpin sehingga refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil elaborasi pemikiran mendalam dengan pengikut atau personel lain, yaitu berupa ide-ide ideal tentang cita-cita organisasi di masa depan. Lalu ada teorinya. Teorinya itu menuntut pemimpin memiliki kemampuan dalam menentukan masa depan. Yang diyakini sebagai cita-cita organisasi. Terus ada langkah untuk menjadi visioner. Pertama, penciptaan visi. Visi tercipta dari hasil kreativitas pikir pemimpin, sehingga refleksi profesionalisme dengan pengalaman pribadi
atau sebagai hasil elaborasi pemikiran mendalam dengan personil lain berupa ide-ide ideal tentang cita-cita organisasi. Lalu ada perumusan visi. Visi perlu dirumuskan dalam statement yang jelas dan tegas, dan perumusannya harus melibatkan stakeholder dengan fase kegiatan. Pembentukan dan perumusan visi oleh anggota tim kepemimpinan harus berisikan dengan merumuskan strategi secara konsensus, membulatkan sikap dan tekad menjadi total komitmen untuk mewujudkan visi ini menjadi suatu kenyataan. Transformasi visi. Kemampuan membangun kepercayaan melalui komunikasi-komunikasi yang intens dan efektif sebagai upaya berbagi pandangan. Lalu ada implementasi. Visi berperan dalam menentukan masa depan organisasi apabila diimplementasikan secara komprehensif. Kepemimpinan bervisi bekerja dalam 4 pilar, yaitu penentu arah, agen perubahan, juru bicara, pelatih, dan komunikator. Lalu ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat seorang visioner, selain dia mampu melihat dan memanfaatkan peluang-peluang di masa depan, ia juga memiliki prinsip kepemimpinan. Prinsip itu atau sifat itu adalah selalu belajar, berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi positif, mempercayai orang lain, hidup seimbang, melihat hidup sebagai petualangan. Sinergetik, selalu berarti untuk memperbaiki diri agar mampu mencapai prestasi yang tinggi. Lalu ada kepemimpinan transformasional. Landasan teorinya didasari oleh pemikiran Bass yang menyatakan bahwa tingkat kepemimpinan transformasional diukur dalam hubungan dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. Definisinya, kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut dalam organisasi. Lalu ada dimensi idealized influence, perilaku yang menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya dari orang-orang yang dipimpinnya. Inspirational motivation, yang tercermin dalam perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan dan makna atas pekerjaan orang-orang yang dipimpin. Intellectual stimulation, menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif dari orang-orang dipimpinnya. Individualized consideration, yaitu yang direfleksikan oleh pemimpin yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu ada perbandingan transformasional, transforming, dan transaksional. Transforming ialah kepemimpinan yang memiliki kesadaran sendiri tentang emosionalnya, manajemen diri sendiri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan kerja. Transformasional adalah seseorang yang mampu meningkatkan motivasi dan komitmen bawahan terhadap kelompok tanpa menghiraukan akibat negatifnya. Pemimpin transaksional bekerja dalam situasi yang lebih bersifat birokratis, mekanitis, yang cenderung menyukai kondisi status quo. Implementasi pada kepemimpinan transformasional dalam bidang pendidikan memang perlu diterapkan seperti kepala sekolah, kepala dinas, dirjen, kepala departemen, dan lain-lain. Model kepemimpinan ini memang perlu diterapkan sebagai salah satu solusi krisis kepemimpinan terutama dalam bidang pendidikan. Implementasi model kepemimpinan transformasional adalah organisasi atau instansi pendidikan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Mengacu pada nilai agama yang ada, disesuaikan dengan nilai yang terkandung dalam sistem organisasi, menggali budaya yang ada dalam organisasi tersebut, mempraktikkan sistem yang lebih besar yang ada di atasnya. Kritisi. Kepemimpinan transforming merujuk pada pencerahan yang memperhatikan nilai-nilai moral positif dan kebutuhan-kebutuhan yang pada tingkat yang lebih tinggi daripada pengikutnya. Kepemimpinan transformasional tanpa memperhatikan efeknya menguntungkan atau tidak atau mengesampingkan nilai moral yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.